Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nanda di Jakarta. Mbak Nanda menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004 silam, di mana waktu itu Mbak Nanda sekeluarga, nggak cuman keluarga inti, tapi termasuk saudara-saudaranya itu ikut bergabung. Mereka melakukan perjalanan menuju ke daerah Wonosobo sana. Ya, memang rencananya itu untuk liburan gitu, liburan ke daerah Dieng situ ya. Jadi semuanya berangkat atau semuanya berawal dengan kebahagiaan, tapi ternyata di tengah jalan itu nggak sesuai dengan harapan. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, mohon izin mau memberi kabar, mau memberitahukan untuk kawan-kawan, barangkali ada yang kelewat kemarin, ada yang kelupaan atau apa gitu ya. Jadi bawang gorengnya Wiji sekarang udah ada stoknya, udah ready stock. Untuk kawan-kawan yang berminat, untuk kawan-kawan yang tertarik, atau mungkin untuk kawan-kawan yang kangen, bisa langsung di order. Tapi untuk saat ini baru bisa di Shopee aja ya, belum di tempat yang lain. Monggo langsung di order, langsung dipesan. Itu aja. Kita lanjut ke ceritanya Mbak Nanda tadi. Dari awal semuanya udah senang begitu kan. Oh, kita mau liburan, kita mau liburan. Ya direncanakan. Dan singkat cerita, mereka pun jumlahnya itu ada belasan gitu. Tepatnya Mbak Nanda sendiri itu enggak terlalu ingat sewaktu nulis ini. Pokoknya rame-rame lah waktu itu. Dan keluarganya Mbak Nanda sendiri itu jumlahnya cuma 6 orang. Sisanya itu kerabat-kerabat yang lain. Rombongan tua muda begitu ya, laki-laki perempuan. Singkat cerita lagi, berangkatlah mereka dengan sebuah mobil ya untuk rombongan yang muat belasan orang itu tadi. Mobil yang lumayan cukup besar, dan ini mereka itu pakai jasa travel gitu ya. Jadi sewa mobil beserta dengan sopirnya. Ya tentu saja antara Mbak Nanda dan keluarga beserta sopir itu nggak terlalu kenal. Ya kenal pas saat di situ aja gitu ya. Bahkan namanya siapa juga nggak tahu, cuman manggil Pak Sopir, cuman manggil begitu. Dan ya jalanlah mereka dari Jakarta sana. Mereka itu jalan sekitar jam 8 malam karena targetnya pagi gitu ya, pagi-pagi banget itu udah sampai di Dieng sana. Jadi jam 8 malam mereka itu seingatnya Mbak Nanda itu jam 8 mereka berkumpul, dan gak lama setelah itu mereka pun jalan dari daerah Jakarta Selatan. Jalanlah mereka. Di perjalanan itu tadi, ya mereka masih seneng-seneng lah seperti layaknya orang yang mau bertamasya. Mereka masih ngobrol-ngobrol segala macam sampai mungkin kurang lebih sekitar 1 jam atau hampir 2 jam perjalanan. Ini yang tadinya bersuara, yang tadinya ribut, ketawa-ketawa begitu ya, ini mulai satu persatu suaranya itu nggak kedengeran. Lah, sepertinya udah mulai melamun, udah melihat ke arah jendela. Mungkin sebagian juga udah ada yang tertidur kayak gitu. Makin malam, ini bener-bener makin hening, makin sepi. Paling ya ada beberapa yang melek, tapi mereka itu udah nggak bersuara, cuman menikmati perjalanan pada malam itu. Termasuk Mbak Nanda sendiri. Sama Mbak Nanda juga bukan tipe orang ya guyon sama saudara, sama keluarga biasa gitu, tapi bukan yang kayak gitulah, yang banyak omong banget itu ndak. Lebih banyak menikmati, ikut ketawa-ketawa semacam itu. Yang lain udah pada diem, ya sudah. Apalagi Mbak Nanda, dia pun memilih diem, menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Malam hari Mbak Nanda duduk kebetulan di pinggir jendela ya. Itu cuman ngeliatin jalanan ke sana. Memang nggak ada sesuatu yang aneh, yang ada itu rasa penasaran. Seperti apa sih wisata yang sering digembar-gemborkan sama orang Dieng gitu ya di tahun 2004. Dia mungkin di tahun-tahun itu belum terlalu banyak lah, nggak serame sekarang. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah berkah juga untuk orang-orang yang ada di sekitaran sana gitu ya. Rame, padat, bahkan sampai macet nggak bisa masuk. Kalau dulu itu masih lancar-lancar aja. Nggak tahu ini jalur yang diambil itu yang mana. Mbak Nanda itu nggak ngerti rute sama sekali.
Entah jam berapa, mungkin jam 10 lewat lah, bisa jadi sekitar jam 11 atau jam berapa, di saat mobil itu melaju mulai lumayan cukup kencang ya, karena orang-orang itu udah pada tidur. Mbak Nanda pun merasa capek, dia pun sama menyesuaikan dengan yang lainnya, mulai merem gitu ya, cuman kedengeran ya suara deru mesin, suara roda menggerus jalanan, semacam itulah. Makin ngantuk, akhirnya Mbak Nanda pun udah nggak inget apapun, dia itu udah tertidur. Nah, entah jam berapa, tiba-tiba gitu ya, mobil itu awalnya ini udah mulai memasuki daerah yang gelap, daerah yang sepi, udah masuki daerah Jawa Tengah, disitulah. Entah di mana itu Mbak Nanda nggak tahu. Jalan pun udah sedikit berkelok, jadi sempat ada goyangan-goyangan begini, Mbak Nanda pun ya kebangun gitu, yang lain juga sama. Ini udah sampai mana? Ya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Soalnya mereka juga sama-sama nggak hafal jalan. Mau nanya sopir, alah sudah biarin aja lah pas sopirnya. Nah, ini di momen-momen seperti itu mulai bangun tidur kayak gitu. Sampai pada suatu saat, Mbak Nanda itu lagi tidur pules, semuanya juga sama lagi tidur pules, tiba-tiba mobil itu ngerem mendadak, nyet. Bahkan sampai Mbak Nanda itu badan ke depan, untung nggak sampai gedor ini ya, kursi yang di depannya itu enggak, cuman bikin kaget, kebangun, yang lain juga sama. Kenapa? Kayak ini loh, kalau misal mobil ya mau menabrak sesuatu terus berhenti mendadak kan kayak gitu, rasanya itu begitulah. Ini pada bangun semuanya, kenapa gitu. Pak sopir itu nggak jawab apapun. Biasanya kan Pak sopir itu ngasih penjelasan, oh ini tadi ada ini gitu ya, mohon maaf atau apa gitu ya, jadi terganggu istirahatnya, mohon maaf, ini tadi ada ini. Itu nggak ada jawaban, bahkan ada yang celetuk di belakang, "Pir, hati-hati Pir," gitu kan, ngomong seperti itu. Cuman Pak sopir itu diem aja. Bahkan yang duduk di depan pun bingung, sampai apa yang duduk depan, ini salah satu saudaranya sepupunya Mbak Nanda, laki-laki gitu ya, itu sampai nengok ke belakang, sopirnya diem aja gitu, ngomong kayak gitu, sopirnya diem aja. Nah akhirnya kan yang lain jadi, loh diem aja gimana? Pak sopir bener-bener duduk masih di tempatnya di sana, megang setir, dan dia tuh cuma diem aja ngelihat ke arah depan sana, lurus. Lampu mobil itu, lampu kendaraan itu masih nyala. Dia masih, ya yang di depan itu kan rada takut, "Pir, Mas, wih, Pak, gitu kan, dibegituin, Pak, kenapa ditanya begitu." Nah ini yang ibu-ibunya mau, ya ada yang mau bangun tapi disuruh duduk lagi, udah duduk lagi, takutnya mobilnya tiba-tiba jalan nanti jatuh atau gimana. Dipantau si Pak sopir itu cuman diem aja. Sesekali Pak sopir itu nengok ke arah samping, ke orang yang duduk di depan sana, ke sepupunya Mbak Nanda. Sepupunya pun ketakutan, karena apa? Pak sopir itu tiba-tiba ketawa di sana. Ketawa nyengir, giginya itu ada bekas-bekas rokok, ada hitam-hitam coklat-coklat begitu ya. Itu ketawa nyengir ngeliatin si sepupunya Mbak Nanda, ya ketakutan lah dianya. "Pak, jangan bercanda Pak," ngomong begitu kan. "Jangan bercanda." Cuman sopir tadi itu nggak ngomong apa-apa, cuman ketawa gegrek di sana gitu kan. Ya semobil itu beneran pada ketakutan. Ini sopir itu punya niat apa? Apakah dia punya niat jahat? Jangan-jangan kita ini nanti mau dibakar, bakal dicemplungin ke jurang atau apa ya? Udah ada kepikiran kayak gitu ya. Cuman lihat di samping sih sepertinya nggak ada jurang, cuman ada pepohonan-pepohonan semacam itu. Kita itu berada di daerah yang ya hutan-hutan semacam itulah. Ketakutan makin menjadi-jadi, orang-orang itu pun ya udah, Mbak Nanda juga takut banget waktu itu. "Bu, ini gimana ya Bu ya, kok seperti itu?" Sopirnya malah cuman ketawa-ketawa doang di depan. Ini kenapa? Nggak ada yang berani ini ya, nggak ada yang berani nandangin waktu itu. Sampai akhirnya si Pak sopir pun ngelihat ke arah depan lagi ke sana. Lampu dimatikan, lampu kendaraan. Ya otomatis gelap banget, cuman mesin masih nyala dan kondisi mobil memang udah direm. Nah di situ begitu lampu dimatikan, Pak sopir itu ngelepas sabuk pengamannya dan dia buka pintu samping, keluar, dia turun ke sana. Ya ini kan, "Pak sopir mau kemana? Pak sopir mau kemana?" Siang di depan sepupunya Mbak Nanda, "Itu siapa misal namanya Rudin gitu, jangan Rudin lah, Rudi gitu. Itu dinyalain lampu mobilnya itu, nyalain biar nggak gelap banget."
Ya cuma nyalainnya di mana gitu ya, panelnya dipencet-pencet, akhirnya nyala juga, lumayan cukup kelihatan. Cuman ya lampu depan sana, lampu mobil itu nggak dinyalain. Masih terlihat samar-samar, baju dari Pak sopir tersebut kan warnanya putih gitu ya. Jadi masih kelihatan di sana di bawah. Ini beberapa orang kan akhirnya buka pintu, dan yang di belakang, termasuk yang deket-deket Mbak Nanda itu juga pada turun. Nah ini yang perempuan nggak berani, yang laki-laki dulu itu yang turun ke sana, ngikutin ini Pak sopir ini mau kemana. Nah beberapa dari mereka kan ngikutin. Ini yang perempuan karena kepo juga dan ada rasa takut. Mereka pun ikut turun ke bawah sana yang ngikutin. Pak mau kemana Pak? Gitu kan, dipanggil-panggil, Pak. Jangan jauh-jauh Pak gitu. Wis pokoknya panik gitu ya di situ. Ini dicariin terus ke sana. Senter katanya, senter. Biasanya di mobil itu pasti ada senter gitu. Dicariin, ada pokoknya nemu di sana punyanya mobil ya, senter mobil. Akhirnya diambil, dinyalain, untung masih nyala. Ayo senterin terus. Nah ini disenterin, ketemu si bapak ini lagi berjalan di pinggiran, di tepi jalan di situ. Diikutilah sama mereka. Pak, mau kemana Pak? Ini yang perempuan sih cuman di dekat mobil di situ ya pada ketakutan. Mereka nggak lama memutuskan untuk masuk ke dalam lagi. Soalnya apa ya, di luar juga ngeri kan. Kita nggak tahu barangkali ada binatang atau apa, mendingan di dalam mobil deh gitu. Akhirnya ada sekitar 4 orang ngikut, laki-laki semua, ngikutin si Pak sopir ke sana ke depan. Dan ini cerita didapat setelahnya begitu. Karena Mbak Nanda itu cuman ya panik di dalam mobil, kok seperti ini. Ada-ada aja kayak gini, itu kenapa? Si Pak sopirnya itu kenapa? Kerasukan kali, ada yang bilang seperti itu. Ya cuman kerasukan apa? Orang dari tadi dia juga baik-baik aja, bisa guyon dan sebagainya. Bukan tipe Pak sopir yang diem kayak gitu tuh, enggak. Itu sama yang di depan dari tadi kan ngobrol, dari tadi kan emang guyon-guyon seperti itu. Kerasukan apa? Ya udah tahu saya itu. Akhirnya apa? Ini yang 4 orang sepupunya Mbak Nanda sama kerabatnya yang lain ngikutin, bawa senter itu cuman 1, dipanggil, Pak mau kemana, udah deket, dipegang begini, si bapaknya itu tetap jalan dan tatapannya itu kosong ke depan sana, bener-bener terus masuk, bahkan sampai masuk ke pinggiran itu kan hutan gitu ya, hutan dan agak sedikit nanjak. Itu naik si bapaknya itu udah dipegangin sama si beberapa orang itu. Pak, jangan kesana-sana Pak, jangan kesana, bapak itu mau kemana? Ada satu saudaranya si Mbak Nanda yang coba-coba mendoakan gitu, dibacain apalah sesuka-suka dia, dan ternyata itu mending. Si bapak itu tuh jadi tenang gitu ya, jadi diem aja, cuma dia matanya mandengnya itu kayak bukan kayak orang normal ya, kayak orang ya terjadi sesuatu, boleh dibilang kayak orang mirip orang yang kerasukan semacam itu. Akhirnya ditarik sama orang-orang tadi, 1 orang megang tangan, 1 tangan yang satunya, kedua ini kakinya gitu diprosotin begini karena mau naik ke atas. Pak pulang Pak, jangan kesana Pak, Di situ baru si bapak itu nafasnya itu mulai terengah-engah gitu ya. Sebelumnya nafas itu biasa, cuman pas udah turun itu udah mulai ngos-ngosan. Nah ini sepertinya udah, si bapak itu juga tatapannya kayak orang bingung gitu ya. Baru di situ si bapak itu ngomong, "Loh Pak, ini kenapa Pak?" Kata si bapak tadi, "Ini kenapa Pak?" "Lah, kami juga enggak tahu Bapak kenapa." "Loh Pak, saya ini di mana Pak? Saya di mana Pak? Mobilnya mana Pak? Mobilnya?" "Pak, mobilnya di situ," gitu kan. Akhirnya dibawa berdiri, dikasih tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi tadi. Jadi bapak itu tadi tiba-tiba berhenti Pak. Dan bapak itu aneh, bapak itu kayak orang kerasukan atau bapak ndak ingat sama sekali Pak. "Saya ndak ingat sama sekali Pak," kata si Pak sopir. "Saya bener-bener ndak ingat, makanya saya bingung loh. Kok bisa-bisanya seperti itu?" "Iya Pak, bapak tiba-tiba turun terus ke sana mau jalan aja ke situ." "Oh iya Pak." Nah di sana bapak tadi itu seolah-olah kayak ingat sesuatu. Ingat tentang satu hal. Jadi ingatannya itu samar-samar. Bukan ingatan yang kuat banget gitu ya. Tapi kayak rasa-rasanya gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Kata si bapak, "Rasa-rasanya tadi tuh saya kayak mimpi atau gimana. Gimana? Kenapa Pak Bapak? Apa yang dirasakan?" Gitu. Udah bapak tenang dulu, cerita.
itu lampu mobil dinyalain, akhirnya dinyalakan kan. Setelah kebetulan dari arah belakang itu juga nggak ada kendaraan yang lain, itu satu-satunya di situ dinyalain, mulai ada cahaya, mulai agak terang di situ, mesin juga masih menyala. Bapak mobilnya aman, Bapak cerita apa yang terjadi. Itu dalam posisi masih berdiri gitu ya di depan mobil. Di sana si Bapak tadi cerita. Ini orang-orang ibu-ibu itu kan juga ikut turun. Mbak Nanda juga ikut mendengarkan apa yang diceritakan sama si Bapak tadi. Si Bapak itu seolah-olah saya tuh kayaknya ngerem gara-gara melihat ada 2 orang mau nyebrang. Ini dua-duanya itu orang tua semua, kayak pakai caping, sama yang satunya yang perempuan itu pakai kerudung yang digulung-gulung kayak gitulah. Kayak orang desa. Mungkin ya mereka ngiranya nggak ada mobil padahal ada lampu atau gimana, tuh tongol gitu. Ya udah saya tuh ngerem mendadak. Setelah itu saya nggak inget apa-apa. Udah kayak mimpi aja gitu. Dan seingat saya, ingatan yang samar-samar tadi, nggak tahu mas, saya itu dari berangkat itu tiba-tiba inget sama orang tua, kata si bapak sopirnya. Ingat gimana, emang orang tuanya bapak kenapa gitu? Orang tua saya sudah meninggal semua, sudah ndak ada gitu kan. Oh begitu, terus gimana pak? Ya itu tadi, kalau ndak salah inget, kata si bapak, saya itu kayak ngelihat yang jalan, yang 2 orang itu adalah orang tua saya, bapak sama ibu saya. Ini setelah dibuka capingnya begini, begitu saya ngerem, terus nengok begini, ini capingnya dibuka, itu bapak sama ibu saya. Yo ndak tahu saya ngikutin atau enggak. Nah si bapak itu kayak bingung di situ ya ceritanya, karena memorinya itu memori yang tipis gitu ya, memori atau halusinasi gitu ya, halusinasi yang itu seolah-olah jadi memori gitu. Nah di situ si bapak pun akhirnya ya kayak gitu turun, kayak coba manggil-manggil, Pak, bapak sama ibu mau kemana? Bapak sama ibu mau kemana? Nah si bapak si kakek-kakek, ya usianya kan udah tua gitu ya. Si kakek sama nenek tadi itu melambaikan tangan, seolah kayak ini sini ikut, seolah ngomong seperti itu. Dan si bapak pun ya sudah, aku pun nurut gitu ya, ikut ke sana. Ini bapak sama ibu kemana? Dan aku seneng mas, ketemu sama orang tua aku mas yang udah nggak ada katanya. Ya nggak tahu. Bapak waktu turun dari mobil itu pemandangannya gimana Pak? Ada yang nanya begitu kan, pemandangannya nggak segelap ini sih gitu katanya begitu ya. Nggak segelap ini, tadi kan mobil terbarusan dimatiin ya, emang tadi lampu tak matiin ya Pak? Iya lampu dimatiin sama Bapak, itu gelap banget. Ya enggak, tadi waktu saya turun dari mobil itu kayak terang, entah pagi atau entah sore gitu, tapi udah remang-remang banget lah kayak gitu. Ya udah saya ikutin bapak sama ibu ke sana, jalan ke sana. Saya ikutin terus, Pak mau kemana? Bapak mau kemana? Ya pokoknya diikutin terus si bapak itu dia manggil-manggil sini. Pulang ke rumah, kata si orang tua tadi ya, kata si bapak, bukan bapak sopir tapi bapaknya si kakek-kakek itu. Ayo kita pulang ke rumah. Iya pak. Aku seneng banget mas, kata si. Nah si pak sopirnya yang belakangan diketahui namanya itu Pak Tomo, ini cerita sambil nangis gitu ya, karena kebayang sama orang tuanya gitu ya. Ini cerita sambil nangis. Udah tahu aku seneng, tapi saya minta maaf ya gitu sama yang ada di sini, saya minta maaf. Tapi di satu sisi saya seneng ngomong begitu karena saya bisa melihat lagi kedua orang tua saya yang seolah-olah itu benar-benar hidup. Ya yang lain, Mbak Nanda dan ibu-ibu yang lain itu juga ikut kebawa sedihnya Pak Tomo. Akhirnya malam itu tuh pada nangis di sana. Setelah pada nangis beberapa saat, kondisi udah mulai tenang, Pak, Bapak bisa bawa mobil lagi atau enggak, ditanya. Kira-kira kondisinya Bapak gimana? Oh, Mas, kalau kondisi saya sih sekarang baik-baik aja, Mas, enggak apa-apa. Saya bisa, katanya, saya bisa. Beneran ya Pak? Ya beneran ya Pak. Iya saya bisa. Soalnya di sini ya kalau bawa mobil aja sih banyak. Cuman kalau bawa mobil gede begini kan nggak tahu Pak. Bapak masih sanggup Pak? Oh iya sanggup. Akhirnya apa? Dilanjutkanlah perjalanan tadi. Ini sepupunya Mbak Nanda sendiri yang di depan itu udah dikasih ini ya,
sama yang kerabat-kerabatnya yang lebih tua, ajak ngobrol terus, jangan dibiarkan melamun ya katanya. Oke, siap-siap. Akhirnya apa? Kayak gitu. Perjalanan pun dilanjut dan perjalanan itu pun normal, cuman bapak itu terdengar atau terlihat sama yang di sebelahnya, sama sepupunya Mbak Nanda itu ya kayak gitu, masih sering nangis gitu. Dan ini yang ada di dalam mobil pun sama, saat si bapak mengeluarkan suara ya samar-samar kedengeran gitu ya, kayak orang nangis yang nyedot ingus gitu gitu. Terisak ini yang lain itu pun pada kebawa, termasuk Mbak Nanda. Malam itu nggak tahu, itu perjalanan yang menyeramkan, menakutkan, tapi menurut Mbak Nanda itu spesial. Entah kenapa kita itu mau liburan, tapi yang ada satu mobil itu nangis semua. Udah jalan ke sana terus. Singkat cerita, dini hari, entah jam berapa waktu itu, mungkin sekitar jam 4 atau jam berapa, sudah memasuki kawasan Dieng. Nah, begitu dinginnya minta ampun kata si Mbak Nanda. Biasa di Jakarta musim kemarau ke daerah Dieng sana itu dingin banget, tapi ya begitulah bahagia. Perjalanan yang kayak apa ya menurut Mbak Nanda? Mungkin narator tidak bisa menggambarkan secara total perasaan dari Mbak Nanda yang mengalami hal tersebut. Tapi katanya itu adalah salah satu perjalanan yang indah, di mana setelah mengalami satu ketegangan, tiba-tiba kita itu menangis semua. Tapi menangis bukan karena sedih atau apa, kita terharu begitu. Setelah terharu, perjalanan malam itu semuanya pun pada melek menikmati malam tadi dalam suasana haru biru tersebut. Begitu turun di Dieng sana dini hari, disambut hawa yang dingin, angin pun sempat ada seripit sedikit kayak gitu. Itu bener-bener indah banget kata si Mbak Nanda. Dan akhirnya hari itu pun perjalanan ya dilanjutkan berwisata pagi harinya ke sini. Si bapak sopir tadi ya diam di mobil nunggu di situ ya. Sampai akhirnya tibalah waktu pulang. Pulang itu siang, sekitar jam 2 atau jam berapa. Nah, saat pulang tersebut ini ditanya, "Pak, kita lewat rute yang sama kayak semalam, Pak?" "Iya, kita lewat rute yang sama." Dan jalanlah mereka, anehnya tuh begini. Mereka tuh memasuki kawasan yang hutan-hutan lagi dan waktu itu udah mulai sore gitu ya, agak sedikit gelap. Mbak Nanda sendiri dan beberapa orang yang ada di dalam mobil itu melihat ada sepasang kakek dan nenek gitu ya, yang berdiri di sisi jalan. Semuanya itu sepanjang jalan itu kayak pada ribut. Itu. Ada lagi. Yang ngelihat itu nggak cuma satu, tapi beberapa orang, banyak, hampir semuanya. Nggak semua, tapi hampir semuanya. Itu melihat kayak mobil itu tuh kayak diikutin terus di pinggir jalan. Nanti si kakek sama neneknya itu berdiri dan semua yakin kalau itu adalah mungkin sosok yang mirip dengan apa yang dilihat oleh Pak Tomo, si sopir kendaraan tersebut. Mungkin itu sosok yang menjelma atau mirip-miripin gitu ya dengan kedua orang tuanya si Pak Tomo. Jadi kebayang itu apa bapaknya Pak sopir itu ya sama ibunya. Itu kayak ngedampingin terus bener-bener sampai mereka pun memasuki daerah-daerah yang perkotaan. Setibanya di perkotaan itu udah nggak ada sama sekali. Suasana juga udah berubah, udah memasuki malam, udah tinggal capek-capeknya gitu ya. Singkat cerita, mereka pun tiba di Jakarta, di drop di tempat semula. Ya, perjalanan yang sangat menyenangkan dan terima kasih untuk Pak Tomo yang sudah menghantarkan malam itu gitu ya. Dan tentu saja setelah itu cerita pun berlanjut. Setelah di drop di sana, di tempat tersebut, Pak Tomo kan nggak langsung pulang gitu ya. Dia tuh nggak tahu lah ngapain di situ. Terus yang lain kan pada dijemput masing-masing gitu. Mbak Nanda pun ada yang jemput dan sebagainya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Setelah sampai di rumah, istirahat tentu saja karena capek banget ya. Nah, Mbak Nanda sendiri itu mengalami mimpi. Mimpi itu di waktu-waktu subuh ya, antara jam 4 sampai jam 5 lah sebelum Mbak Nanda bangun. Dia itu mimpi di ujung-ujung, rasa-rasanya masih berada di Dieng sana, di deket-deket candi di situ yang luas ya.
Mbak Nanda berdiri di situ dan Mbak Nanda itu melihat ada seorang kakek sama nenek. Dua-duanya itu lagi berdiri di sana lagi ngeliatin Mbak Nanda. Mbak Nanda pun ngeliatin lagi kakek sama nenek itu tuh tersenyum gitu ke Mbak Nanda. Mbak Nanda pun senyum dan dalam hatinya Mbak Nanda di mimpi itu tahu sepasang kakek nenek itu tuh siapa. Itu kan orang tuanya Pak Tomo gitu. Seolah-olah itu begitu ya si Mbak Nanda. Nah akhirnya apa? Mbak Nanda mau mendekat ke sana, mau nyapa dan waktu itu Mbak Nanda itu kayak bawa bunga. Mau ngedekat ke sana itu mau ngasihin bunga ini tuh buat mereka. Tapi begitu udah deket, Mbak Nanda itu kebangun. Saat kebangun itu kan sempat lumayan cukup shock juga. Loh kok aku mimpi ini? Apa karena kebawa yang suasana yang barusan aku alami atau gimana ya? Keluarlah Mbak Nanda di situ. Ternyata bapak sama ibunya Mbak Nanda itu lagi curhat di tengah di sana. Pak, Bu, tumben lagi ngapain gitu kan pagi-pagi begini? Itu ndak, Ibu mimpi katanya. Bapak juga mimpi. Nah, di situ kan langsung Mbak Nanda, Bapak sama Ibu mimpi apa katanya? Ndak tahu, Bapak sama Ibu kayak balik lagi ke Dieng sana, mimpinya sama kata si Ibu. Mimpi apa? Ketemu itu ya, kakek sama nenek ya. Mbak Nanda ngomong begitu, ibunya pan jadi kaget ibu sama, "Loh kamu mimpi juga ndak?" "Iya Bu, aku mimpi juga, aku mimpi seperti itu." Akhirnya pagi-pagi itu didatenginlah kerabat-kerabatnya dan ternyata benar-benar kali ini semua yang ada di mobil tersebut mengalami mimpi yang sama persis. Mereka itu kayak berdiri di suatu tempat, di sana, di Dieng, di area candi yang luas itu, melihat sepasang kakek dan nenek yang berdiri memperhatikan mereka itu sambil senyum, dan mereka cuma macam-macam bawanya. Kalau Mbak Nanda itu bawa bunga, ada yang bawa ketel. Ada sepupunya si Mbak Nanda itu bawa ketel. Ada yang bawa raket katanya. Wis pokoknya mereka itu rencananya itu kayak mau ngasih mendekat ke arah kakek nenek tersebut, tapi tiba-tiba mereka itu bangun. Saat ditanya, kamu mimpinya jam berapa? Mimpinya jamnya pun ya sama-sama lah gitu ya. Antara jam 3, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 4, seperti Mbak Nanda, ada yang bilang ya sekitar jam 5-an. Jadi hari itu tuh benar-benar aneh. Mimpi semua, kami mengalami mimpi yang sama dan akhirnya apa? Karena saking penasarannya, dicarilah Pak Tomo gitu ke perusahaan travel tersebut, dicari Pak Tomo, ketemu sama Pak Tomo. Pak Tomo, kami nyari Bapak itu bukan untuk masalah apa-apa Pak, nggak ada masalah sama sekali Pak, kami cuma cerita katanya. Kami cuma mau cerita apa gitu kan. Pak Tomonya udah mulai tegang, takut. Kami mimpi Pak, diceritakan mimpi tersebut, Pak Tomo itu nangis lagi, terseduh-seduh, dan Pak Tomo itu cuma minta sama keluarganya Mbak Nanda, minta tolong doakan orang tua saya, namanya ini sama ini, saya minta tolong didoakan ya bapak-bapak sekalian, orang-orang baik, minta tolong didoakan. Ya akhirnya apa, hari itu pun memang nggak ada apa-apa ya, Pak Tomo cuma minta didoakan dan hal itu pun ya dilakukan sama keluarganya Mbak Nanda. Bahkan sampai bikin kayak selamatan keluarga, yuk kita ngumpulin, sama ada ngundang beberapa tetangga-tetangga begitu, kita bikin doa khusus untuk ini orang tuanya Pak Tomo. Dan alhamdulillah memang ya setelah itu nggak terjadi apa-apa. Cuman ini loh, ada sesuatu yang menarik di sana. Sebenarnya ada apa sih gitu ya, pertanyaan, tapi ya sudahlah, itu urusannya Pak Tomo dan bukan urusan keluarganya Mbak Nanda. Tapi setidaknya itu yang pernah dialami oleh Mbak Nanda. Itu aja ceritanya, nggak panjang. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir udah ngasih support dalam bentuk apapun. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Selamat berakhir pekan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.